Baik, selamat berjumpa lagi dengan tutorial Windows MS Word, khususnya MS Word. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar tentang bagaimana memperbesar dan memperkecil huruf atau font. Nah, sebagai contoh ya, misalnya adik bangun di pagi hari. Ini kan fontnya segini. Biasanya kalau ingin memperbesar, kita blok dulu baru ke atas. Nah, baru ke sini, ya kan? Nah, ini kelamaan. Nah, yang paling benar, yang paling cepat adalah kita buat rahasianya. Rahasianya apa? Rahasianya adalah memperbesar, yaitu tekan kontrol atau CTRL bebarengan. Kalau tanda plus itu artinya bebarengan dengan tanda ini nih, tanda kurung tapi yang runcing, posisinya di sebelah kanan huruf P ya. Kemudian kalau memperkecil ya, memperkecil. Nah, sama saja tekan kontrol, cuman dia yang ini. Nah, yang kayak gini ya. Untuk kita balik aja deh, memperkecilnya di atas ya, biar nggak bingung. Nah, sama aja kok. Nih, memperbesar tekan kontrol dengan tanda kurung buka runcing, memperkecil tekan kontrol dengan tanda kurung buka, kurung tutup runcing. Oke, saya ulangi sekali lagi. Kita blok dulu, kita akan besarkan, berarti tekan kontrol ya, jangan dilepas, lalu tekan kurung tutup runcing di sebelah kanan P. Nah, kayak gini nih, memperbesar. Nah, kalau kita kecilkan berarti kontrol bebarengan dengan kurung buka. Nah, kita tekan kontrolnya lalu kurung buka runcing. Nah, seperti ini ya. Ini pelajaran pertama, memperbesar atau memperkecil ukuran font. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang ngeblok ya, blok huruf dengan cepat ya. Biasanya kan kita kalau ngeblok huruf itu pakai, nah ini aja nih, aku copy aja ya, taruh sini. Nah, kalau ngeblok biasanya gimana sih? Kalau ngeblok kan biasanya pakai mouse ya, ditaruh di sini lalu digeser, nih kelamaan. Nah, ada yang lebih cepat. Yang pertama adalah dengan menggeser kursor ini ke samping kiri huruf. Nah, sampai monyong tanda panah. Ini kan tadinya belum panah tuh, belum panah. Begitu di sampingnya persis akan panah, lalu ditekan kliknya, klik kiri. Nah, tuh kan mengeblok dengan cepat. Nah, kan gitu. Nah, permasalahan ini sih bisa diantisipasi lah ya. Tapi kalau satu paragraf kan akan butuh waktu. Kita anggap aja nih satu paragraf ya. Ini paragraf misalnya nih, satu paragraf misalnya nih, satu paragraf ya, satu paragraf. Anggap aja ini satu paragraf. Kalau mau ngebloknya dari sini sampai ke sini doang, kan tetap aja harus digeser kayak gini ya kan, lama. Kalau kayak gini dimonyongkan ke sini panahnya, yang ini ikut ke bawah. Nah, lalu bagaimana caranya jika ini sampai ini aja tapi cepat? Nah, rahasianya adalah nah, kita tulis dulu rahasianya di sini nih. Rahasianya adalah dengan apa? Rahasianya adalah dengan menggunakan tombol shift. Tombol shift itu di sebelah bawah huruf A ya, bebarengan dengan panah
kanan atau kiri. Yang dimaksud dengan panah yang ada di sebelah kanan bawah keyboard ya. Contoh, nah kita akan gunakan ya shift ditambah dengan panah kanan atau panah kiri. Misalnya ini yang mau kita blok ya, berarti kita taruh di sini, tek. Shiftnya pencet bebarengan dengan kontrol. Ini shift ditambah kontrol ya, CTRL terus ditambah panah kanan atau panah kiri. Jadi jempol sama jari telunjuknya itu megang shift dengan kontrol bebarengan, jangan dilepas salah satunya, baru panahnya tangan kanannya mainkan. Ingat ya, tombol shift dengan tombol kontrol ditekan secara bebarengan, tek. Jangan dilepas, baru panahnya geser-geser. Oke, kita praktekkan. Kita taruh sini, shift dengan kontrolnya kita sentuh, lalu kita geser ke panah kanan. Nah, kalau udah kayak gini berhenti. Nah, berhenti kan, misal kita mau besarkan boleh. Nah, kayak gitu kan. Nah, misalnya yang mau dipilih ini, misalnya ini aja yang dipilih, ya taruh sini dulu nih. Ini yang kedip-kedip taruh sini dulu, tekan shift bareng kontrol, baru geser ke kanan. Itu kan, tuh ya. Ini doang yang dipilih ya, sama kan, shift kontrol panah kanan kiri. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau ngebloknya itu satu huruf aja, satu kata aja, adalah dengan menekan kontrol dan panah kanan. Nah, jika satu kata yang mau diblok, gunakan CTRL plus panah kanan atau kiri. Oke, kita praktekkan ya. Misalnya kita taruh sini nih, yang mau kita blok ini ya, berarti ya misalnya kedip-kedipnya di sini geser dulu ke bawah, lalu kontrolnya pegang, geser ke kanan, maka dia akan loncat-loncat setiap kata tuh, ya kan? Bukan kalau nggak kontrolnya dipegang kan ini loncat-loncatnya setiap huruf, tapi ketika kontrolnya dipegang maka dia akan loncat-loncat setiap kata. Nah, baru kita arahkan ke kata yang mau diblok. Caranya ngebloknya sama, shift dengan kontrol dipegang, baru ditekan kayak gini nih. Nah, kayak gini, kayak gitu loh. Ini untuk ngeblok dengan cepat, gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, setelah itu kita juga akan belajar, misalnya ini yang ketiga adalah kita akan belajar tentang bagaimana caranya. Nah, ini saya lakukan kayak gitu tuh, mau ngeblok, taruh sini dulu, baru geser ke kanan, shift sama kontrolnya dipegang, panah kanan. Yang ketiga kita akan gunakan fungsi bold ya, atau tebalkan, kemudian italic atau miring, dan juga underline atau garis bawah tanpa mouse. Nah, ya, tanpa mouse. Nah, kita praktekkan ya, anggap aja ini nih, aku taruh di bawah lagi sini ya, copy paste ya. Ini bisanya geser, aku kontrolnya pegang, bisanya geser-geser dengan mudah. Ini kita kecilkan kontrol terus. Ini misalnya ya, kita akan gunakan huruf besar. Biasanya kan misalnya ini mau di huruf besar kan diblok dulu kayak gini, baru dipencet B, kan gitu kan. Sekarang nggak usah kayak gitu, taruh aja sini,
kita mau arahkan, kontrolnya dipencet, geser panah kanan, lalu di blok, shiftnya pencet, tekan lagi. Nah udah, kita besarkan dengan cara menekan kontrol B. Nah kontrol B, B itu bold, berarti tebal, tekan. Lalu misalnya adiknya kita akan italic ya, adiknya nih, ini ditekan shift sama kontrolnya, geser kanan ya, kemudian lepas, kontrolnya tekan lagi, tekan huruf I. Nah ini kalau bold berarti huruf B kan, gitu kan, tebal. Kalau italic miring berarti huruf I ya. Kalau underline atau garis bawah berarti huruf U. Nah misalnya hari, kita akan garis bawah, geser aja ke sini di blok, lalu kontrol tekan U, kan ada garis miringnya tuh. Nah oke, kita akan lakukan cepat ya. Adik kita tebalkan, kontrol shift pegang, geser kanan, kontrol B ya. Hari kita miringkan, kontrol shift tekan, geser panah kanan, kita kontrol I ya. Bangun, kita akan garis bawah, kita blok, kemudian kontrol U. Nah, adik tebalkan, kontrol B. Pagi hari kita miringkan, kontrol I. Kemudian adik bangun, kita garis bawah, tekan kontrol U. Nah lalu aku kepengen nih, selain adik di garis bawah juga ditebalkan ya, diulangi lagi, masuk ke sini. Ini udah terlanjur di garis bawah, nggak apa-apa, blok lagi aja, pencet lagi kontrol B, maka tebal dan juga miring ya, tebal dan juga bergaris bawah. Aku pengen tiga-tiganya, tebal juga, garis bawah juga, garis miring juga, ya blok lagi, tinggal tekan kontrol I. Nah aku kasih contoh lagi ya sekarang ya. Nah misalnya nih, perjalanan yang sangat melelahkan tapi penuh tantangan misalnya, tebalkan semuanya. Oke, kita blok, kontrol dan shiftnya pegang sampai selesai, baru kita kontrol B. Sudah kontrol B tapi aku mau tetap tebal tapi ada garis bawahnya ya, blok lagi, kontrol U. Kontrol U. Nah selain tebal, garis bawah juga miring, ya udah langsung aja kontrol I. Nah ini bisa memuat 3 fungsi gitu ya. Itulah caranya untuk mempercepat pekerjaan itu ya. Sekarang ini hanya untuk pengetahuan saja, tugasnya, tugas ya, buatlah sebuah cerita atau naskah karangan tentang persahabatan dalam 1 paragraf gitu ya. Nah beberapa kata di dalamnya gunakan istilah asing atau bahasa Inggris. Beberapa kata di dalamnya gunakan istilah atau kata asing. Ini aku titik 2 aja ya, biar enak nih. Gunakan istilah kata atau asing atau bahasa Inggris, lalu buat miring ya, terus
kemudian gunakan istilah atau kata yang dianggap penting, lalu buat huruf tebal. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, gunakan istilah kata atau yang dianggap penting lainnya, lalu buat garis bawah. Nah, bingung kan? Oh, bingung-bingung, aku kasih contoh nih biar nggak bingung. Misalnya kita akan membuat sebuah paragraf cerita. Nah, bentar ya, aku buka dulu pakai AI. Tapi nggak usah nyontoh AI kalau bisa sih. Buatkan cerita satu paragraf tentang persahabatan yang memuat kata asing atau bahasa Inggris. Nah, nanti buatnya pakai AI aja, nggak apa-apa lah, pakai AI aja biar cepet. Namanya buat latihan ya, nggak usah mengarang, pakai AI aja. Cerita tentang, misalnya tentang sahabat yang pergi jauh gitu misalnya. Itu udah ya, langsung enter, muncul. Oke, udah kita copy dulu. Dari sini jangan lupa kita membuka apa yang namanya notepad, lalu Ctrl V gini kan. Nah, lalu kita copy, Ctrl C, lalu kita buat di sini misalnya nih. Nah, ini kan udah satu paragraf nih. Nah, tugas yang pertama apa? Gunakan istilah kata asing bahasa Inggris lalu buat miring. Jadi istilah asingnya kita buat miring. Istilah asingnya mana ya? Wah, kita lihat. Oh, ada kata sebuah opportunity. Wah, ini bahasa Inggris nih. Nah, kita berarti buat Ctrl I ya, opportunity, Ctrl I. Karena miring sih. Best friend, oh bahasa Inggris, berarti Ctrl I. Mana lagi ya yang berbahasa Inggris ya? Oh, video call ya, Ctrl I. Ibuan mereka tetap terpaut oleh kenangan dan ini satu hari bertemu kembali membuktikan bahwa true friendship. Bahasa Inggris, blog, Ctrl I. Selesai tugas yang pertama. Gunakan istilah kata yang dianggap penting lalu buat huruf tebal. Wah, mana yang penting ya kira-kira? Selalu bersama dalam tawa maupun air mata, namun segalanya berubah. Wah, segalanya berubah aja deh, aku anggap penting, tapi ini contoh aja. Kan yang mana yang penting kan masing-masing orang kan bebas. Ini aja lah. Katanya yang penting di Ctrl B, ditebalkan berarti Ctrl B. Mana lagi ya yang kira-kira penting ya? Berjanji untuk tetap terhubung. Nah, ini aja kali ya, ini buat contoh. Nah, boleh Ctrl B. True friendship tak mengenal jarak. Tak mengenal jarak aja, Ctrl B ya, oke. Tugas kedua selesai. Bebas, ini pilih mana aja, bebas. Gunakan istilah atau kata yang dianggap penting lainnya lalu gunakan garis bawah. Mana yang di garis bawah ya? Ini aja deh, tawa dan air mata, berarti Ctrl U. Nah, mana lagi ya? Mereka berpelukan lama di stasiun, ini aja Ctrl U. Mana lagi ya? Hati mereka terpaut erat. Oke, Ctrl U. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Jadi saya jelaskan sekali lagi, cara membuat tugasnya adalah buat cerita satu paragraf, buat di AI ya. Kalau tadi contohnya ini tentang sahabat yang pergi jauh, kamu bisa gunakan kata kunci yang lain, misalnya tentang sahabat yang suka usil atau apa, nanti akan muncul seperti ini, copy paste taruh sini. Setiap kata yang, lalu jangan lupa pada saat membuat membuat ChatGPT, dituliskan kayak gini, buatkan satu paragraf tentang persahabatan yang memuat kata asing. Ini harus dibuat supaya nanti muncul kata asingnya.
Nah, ini temanya apa, bebas. Kalau saya sahabat yang pergi jauh, kamu bebas membuat tema, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau sudah kayak gini, ini buat tugas satu paragraf gitu ya. Dan tugas tambahan ya, tugas tambahannya adalah fontnya pakai Times New Roman, spasinya 1,5. Nah, ini spasi ini belum saya ajarkan 1,5. Coba cari di internet cara membuat spasi 1,5 di MS Word. Nah, cari ini karena belum pernah saya ajarkan. Demikian latihan kali ini ya. Silahkan dipelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.